Shin Tae-yong semakin dekat dengan hat-trick Piala Asia. Ranking timnas Indonesia meroket di peringkat dunia FIFA. Punggawa Garuda Muda banjir pujian dari pelatih Turkmenistan. Menilik prediksi racikan skuad Shin Tae-yong jelang laga penentu kualifikasi Piala Asia. Simak informasi selengkapnya hanya di GL News ID. Shin Tae-yong selangkah lagi catatkan hat-trick Piala Asia bersama timnas Indonesia. Sejak menukangi timnas pada tahun 2020 lalu, Shin Tae-yong selalu berhasil mencatatkan rekor gemilang. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak henti-hentinya mengantarkan tim Garuda dari berbagai kelompok usia lolos ke gelaran Piala Asia. Setelah sempat mengantarkan timnas senior dan U20 ke ajang tersebut, kini Shin Tae-yong berniat untuk melengkapi hat-tricknya dengan membawa timnas U23 lolos ke Piala Asia 2024 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saya begitu yakin tim ini akan lolos, layaknya timnas senior yang sudah melaju ke putaran final. Saya pikir tim ini juga bisa melakukannya. Performa apik Garuda Muda tak terlepas dari sumbangsi pemain naturalisasi yang tampil brilian dan sukses menunjukkan kelas mereka sebagai pesepak bola Eropa. Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan Rafael Struijk adalah beberapa di antaranya. Sebelumnya, ketiga pemain tersebut sempat dipuji oleh media Inggris Rising Bowlers sebagai talenta paling dinantikan dari Indonesia. Kini mereka hanya tinggal selangkah lagi mengantarkan pasukan merah putih meraih tiket menuju putaran final Piala Asia U23 pada 2024 mendatang. Laga tersebut akan digelar pada hari Selasa 12 September 2023 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong waspadai pemain nomor 11 Turkmenistan. Melalui sebuah sesi wawancara, Coach Shin Tae-yong menuturkan bahwa pemain nomor 11 Turkmenistan, yakni Shamamet Hidiro, merupakan sosok yang wajib diwaspadai oleh para punggawa timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang bisa bermain sebagai penyerang tengah maupun winger tersebut baru saja mencatatkan hat-trick di laga menghadapi Taiwan kemarin. Akan tetapi, Coach Shin mengaku sudah mengantisipasi hal tersebut. Dirinya mengatakan bahwa para pemainnya sudah diprediksikan untuk menyiasati pergerakan pemain nomor 11 Turkmenistan yang pandai dalam mencari ruang kosong. Lebih lanjut, Coach Shin Tae-yong mengaku enggan meremehkan Turkmenistan. Ia pun menjelaskan alasan sebenarnya. Memang benar mereka tidak bermain begitu baik melawan Taiwan. Mereka juga sempat menang lawan Iran tahun lalu. Mereka hanya gagal di babak 8 besar melawan Australia. Tapi pelatih kepalanya pun masih sama. Jadi kita harus melakukan persiapan yang lebih matang dan tidak boleh lengah. Para punggawa Garuda Muda banjir pujian dari pelatih Turkmenistan. Pelatih tim U23 Turkmenistan Ahmet Agamiradov tak ragu melontarkan beragam pujian kepada para pemain skuad Garuda Merah Putih. Dalam sebuah sesi wawancara, Ahmet mengungkapkan kekagumannya kepada kualitas punggawa timnas ketika ditanya soal pemain yang perlu diwaspadai oleh timnya. Saya pikir semua pemain mereka perlu diwaspadai. Mereka begitu berpengalaman. Sayangnya bek dan kiper Indonesia tak banyak melakukan pekerjaan, terutama di akhir laga. Pemain serang dan tengah mereka juga bagus. Semuanya bagus, ungkap Ahmed dikutip dari laman Bola Sports. Selain itu, sang pelatih negara asal Asia Tengah itu turut menambahkan bahwa timnya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan laga dan menghalangi langkah Indonesia menuju putaran final Piala Asia 2024. Warga setempat berikan suntikan moral untuk Garuda Muda. Skuad asuhan Shin Tae-yong tengah melakukan persiapan latihan di Stadion Sriwedari Solo sebelum menghadapi Turkmenistan U23. Menariknya, Stadion Sriwedari justru dibanjiri banyak warga. Mereka berlomba-lomba untuk menyaksikan aksi para pemain kesayangan mereka melakukan sesi latihan. Tak lupa, mereka juga berebut kesempatan untuk berjabat tangan, berfoto bersama, dan meminta tanda tangan. Sorak-sorai penonton lantas membuat para pemain seperti Elkan Bagot dan Rafael Struijk tersipu malu karena kagum dengan antusias yang diberikan penggemar.
menimbang starting line-up timnas menghadapi Turkmenistan. Banyak pihak sudah tak sabar ingin melihat kekuatan penuh tim merah putih di laga kontra Turkmenistan. Namun ketika ditanya mengenai rencananya untuk laga nanti malam, Coach Shin Tae-yong justru lebih memilih untuk bungkam. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menjawab, untuk saat ini dirinya belum bisa mengungkap kepastian tentang adanya pergantian strategi atau tidak. Akan tetapi, mengingat rekam jejak Shin Tae-yong selama menukangi timnas, dirinya memang tidak terlalu sering melakukan rotasi. Terlebih lagi untuk laga nanti malam, seluruh pemain kunci tidak ada yang berhalangan untuk tampil. Berangkat dari hal itu, susunan pemain timnas kemungkinan tidak akan banyak berubah seperti laga sebelumnya, di mana mereka masih mengandalkan sosok Hernando Ari di bawah Mistar. Sementara itu Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Ilham Rio Fahmi nampaknya masih akan menjadi pilar utama untuk mengawal lini belakang. Untuk lini tengah sendiri, besar kemungkinan masih akan tetap diisi oleh Trisula Maut, Arhan Fahri, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Cenar yang sukses mencuri perhatian di laga sebelumnya. Lalu, 3 posisi terakhir di lini depan hampir pasti akan diisi oleh Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Ramadan Sananta. Akan tetapi, Hoki Caraka juga bisa dimasukkan sewaktu-waktu apabila Indonesia butuh sosok yang mampu memecah kebuntuan. Langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 bakal mulus. Timnas senior Indonesia tengah menantikan laga selanjutnya dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya Brunei yang akan menjadi lawan kita di babak selanjutnya baru saja dilibas dengan skor telak 10-0 ketika menghadapi Hong Kong. Sementara itu skuad Garuda justru baru saja menang dengan meyakinkan kala menghadapi Turkmenistan. Di lain sisi, Indonesia mempunyai rekor apik ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam. Skuad Garuda tidak pernah kalah atau bahkan sekedar kebobolan dalam 4 pertemuan terakhir kedua tim. Selain itu, Indonesia juga sempat mempecundangi Brunei dalam beberapa kali pertemuan dengan skor telak. Yang masih membekas diingatan tentu ketika kita sukses menggilas mereka dengan skor 7-0 di babak fase grup Piala AFF 2022 kemarin. Keduanya akan kembali bertemu dalam 2 leg putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada tanggal 12 dan 17 Oktober mendatang. Ranking Indonesia meroket. Pasca memenangi laga persahabatan kontra Turkmenistan beberapa waktu lalu, posisi timnas senior Indonesia langsung melesat naik di peringkat dunia FIFA. Dikutip dari laman Detik Sports, kemenangan tersebut membuat Indonesia meraup sebanyak 5,41 poin. Tambahan itu membuat skuad Garuda memperoleh total 1052,87 poin dan merangkak ke peringkat 147 dunia. Sementara itu rival Indonesia lainnya yakni Vietnam dan Thailand juga dikabarkan bisa menaiki tangga peringkat dunia FIFA dengan bertengger di posisi 94 dan 111. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kegembiraannya berkat hasil positif tersebut. Ini adalah hasil yang sangat baik karena peringkat Turkmenistan sangat tinggi. Dengan kemenangan ini peringkat kita pun bisa naik. Itulah rangkaian berita terupdate seputar Timnas Indonesia. Marilah kita terus kawal pasukan Garuda hingga merengkuh kesuksesan di level Asia, bahkan dunia. Terus nantikan info terupdate seputar sepak bola tanah air hanya di GL News ID. Sekian, terima kasih dan bravo sepak bola Indonesia.